ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau eh, memenuhi request ya untuk membuat notifikasi klien monitoring dengan NetWatch di Mikrotik ke Telegram. Jadi nanti kalau misalkan ada klien WiFi router dari misalkan klien A, misalkan dia putus karena koneksinya atau karena mungkin powernya tidak tersambung, maka Mikrotik melalui fitur NetWatch dia akan mengirimkan notifikasi ke Telegram melalui bot dan grup. Nah, untuk itu saya akan membuat dua video. Video pertama mengenai pembuatan bot dan grup serta token dan chat ID-nya. Terus yang kedua, konfigurasi NetWatch berikut script dan contoh-contoh pesan yang disampaikan ke suatu grup. Oke, langsung aja sekarang ke bagian pertama untuk membuat bot. Nah, di sini ada sebuah Telegram web ya. Nah, di sini saya mulai dengan membuat grup. New group. Misalkan anggotanya satu aja ya. Oke. Kemudian nama grupnya coba-coba. Nah, di sini sebenarnya setiap grup itu memiliki ID ya, identitas. Dan di Telegram itu untuk web versionnya itu ada K dan Z. Yang kita perlukan itu justru versi ini ya, versi klasiknya. Kita pindah ke versi klasik, switch to old version. Nah, di sini ada punya saya coba-coba grup ya. Nah, di sini ada alamat yang saya blok ini, ujungnya itu G627308496. Nah, kita copy angka terakhir ya setelah G. Nah, ini disebutnya chat ID. Spesifiknya sih grup chat ID ya, karena bisa aja kita ngirimnya tuh ke perorangan sebenarnya. Nah, cuman karena ini grup, saya namakan grup chat ID. Dan ini. Dan untuk implementasi di Telegram, kita harus wajib menambahkan minus atau strip tengah ya, yang ngambang bukan yang underscore. Dan selanjutnya kita akan membuat token untuk bot. Nah, sebenarnya bot ID sih kalau boleh dibilang, tapi ya namanya begitulah. Nah, kita cari channel bot father. Bot father Nah, pastikan channel bot father ini yang ada centangnya ya. Kalau nggak ada centangnya, itu kemungkinan channel atau bot father palsu. Ini udah terverifikasi oleh Telegram yang ada centangnya. Nah, kita langsung mulai start. Nah, untuk membuat bot baru, kita klik new bot. Ditanyakan apa nama bot kamu. Coba-coba, saya huruf kecil semua ya. Coba notif Telegram. Nah, namanya itu belum dibalas. Nah, udah dibalas. Nah, untuk bot ID-nya kita tuh harus ngasih akhiran underscore bot. Kalau sebelum bot tuh bebas. Yang tadi underscore saya tuh mau pakai spasi mau apa terserah. Nah, setelah kita pilih namanya dan tersedia, kita klik
Nah, di sini ada ini ya, token akses. Nah, ini yang kita copy. Oh ya, tadi salah. Copy. Terus kita taruh sini. Nah, token ID-nya itu sebenarnya 5036315337. Tapi untuk lengkapnya, untuk chat API-nya itu ini sampai huruf alfanumerik ini terakhir. Nah, kita sudah punya grup chat ID dan token token bot. Sorry, token bot. Token bot. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan kenapa saya ke alamat Telegram yang lebih modern. Di sini saya ke telegram.org versi baru yaitu tipe K. Dan ada lagi versi barunya itu yaitu tipe Z ya, beda desain interface saja. Dikarenakan bot yang akan kita gunakan di versi lama itu nggak bisa difungsikan secara optimal. Kemudian versi lama hanya bisa untuk mengambil chat ID yang diperlukan. Kemudian kita menuju alamat bot yang sudah kita buat. Klik bot, alamat botnya. Nah, kalau di HP biasanya ada tulisan start. Karena tadi saya udah sebelumnya sudah start. Jadi tulisannya kalau di HP saya restart ya. Klik start atau restart. Dan kalau di komputer itu tulisnya begini, start. Itu menandakan kalau kita udah subscribe channel tersebut ya, atau bot tersebut. Nah, baru setelah itu kita add ke grup yang akan kita gunakan. Nah, klik add. Nah, dan coba-coba notif Telegram bot yang sudah kita buat atau bot yang sudah kita buat sudah masuk saat ini ke grup. Oke, ini ada tips yang hampir saya lupa ya sebelum melakukan instalasi script di Notewatch. Setelah bot Anda undang ke grup, maka kita harus melakukan perlindungan bot supaya nggak diculik ke grup lain. Yang kan banyak ya grup yang suka tahu-tahu kita diundang ke grup apa gitu, atau bot kita juga bisa diundang ke grup tertentu yang mungkin nggak ada hubungannya dengan kerjaan kita, atau mungkin mereka melakukan pencarian data pribadi kita lewat bot. Nah itu hal-hal yang tidak diinginkan lah intinya. Maka untuk itu kita harus bikin bot itu menjadi private. Hanya kita aja yang bisa memasukkan dia ke grup atau mengeluarkannya gitu. Nah, untuk itu kita di sini ada tulisan set join group, kita klik aja set join group. Di set join group itu kalau di sini nggak tertulis apa-apa, saya jadi bingung gitu karena nggak ada pilihannya ya. Kalau di aplikasi HP itu ada pilihannya. Nah, kalau di komputer kita harus copy username-nya terus kita enter. Tapi kalau di HP kita cukup klik ini aja nih. Username-nya sudah disebutkan sama dia, mau yang mana nih bot yang mau di set join grupnya. Kita klik aja di sini. Dan otomatis dia tulisannya ada tulisan enable dan disable. Kemudian kalau untuk di komputer kita harus klik manual, ketik manual, enable atau disable. Diketik terus di enter. Nah, kalau di aplikasi HP itu tinggal kita balas aja disable. Ya, otomatis di sini tertulis statusnya tuh disable. Jadi tidak ada orang atau sesama bot yang bisa memasukkan bot tersebut ke sebuah grup. Nah, ini sebenarnya fitur pengaman ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena keamanan data pribadi saat ini lumayan diperlukan ya, perlindungan terhadap hal-hal tersebut. Nah, setelah grup chat ID dan token bot kita dapatkan, masukkan selanjutnya tuh script yang sudah saya buat. Contoh ini sih contoh sebenarnya.
ini. Nah, setiap ada tanda ini, kurung buka kurung tutup, token dan chat ID, itu kita ganti sesuai dengan token bot dan chat ID masing-masing. Dan setelah your message itu boleh apa aja, terserah Anda mau naruh kata-kata apa. Yang penting pada saat membuat message-nya itu tidak ada enter ya, tekan enter. Kalau di keyboard komputer tuh nggak ada tekan enter, jadi boleh pakai spasi, koma, tapi jangan sampai tekan enter karena dia bakal error scriptnya. Nah, setelah diketahui seperti ini, kita masukkan ya token botnya dan chat ID-nya. Saya chat ID dulu deh. Ini di belakang chat ID. Dan ini token botnya ya. Di sini, mulai sini. Nah, terus message-nya apa? Misalkan connection down. Seperti itu misalkan. Nah, oke, mungkin itu saja tutorial bagian pertama saya. Selanjutnya akan saya bahas terkait client monitoring pada NetWatch di Mikrotik. Sampai jumpa.